temuannya menurut data Global Report, Indonesia itu dapat temuan sekitar 1.090.000. Selamat datang di podcast Seeds of Knowledge Talks on Housing Unlearned. Ini adalah suatu ruang dialog kritis tentang perumahan dan permukiman berkelanjutan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Christopher Cohen yang akan menjadi host pada acara hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang desain rumah yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bisa dibilang kalau ini adalah sebuah topik yang menyentuh jantung pembangunan manusia dan martabat warga. Maka dari itu kita perlu seseorang yang memang paham betul dalam bahasannya, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan narasumber, yaitu Pak Ruli Oktavian dari Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara. Selamat pagi Pak Ruli. Terima kasih, selamat pagi Mas Chris. Mungkin boleh cerita sedikit Pak tentang latar belakangnya, asal pendidikan, dan mungkin pengalaman kerja, sama mungkin sarapan tadi pagi juga boleh Pak. Iya, baik, sarapan pagi asal nggak so tau juga ya. Baik, terima kasih Mas Chris atas undangannya. Saya Ruli Oktavian, dulu pernah kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, sudah cukup lama, 96 saya lulus, lalu ada S2 saya lanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya beraktivitas menjalankan konsultan keteknikan, konsultan arsitektur dan keteknikan. Dan di lain pihak saya juga bersama teman-teman membentuk satu yayasan Arsitektur Hijau Nusantara, biasa dipanggil Yahintara, dari tahun 2012. Jadi yayasan ini kami mencoba belajar dari sisi lain ya, bagaimana arsitektur itu bisa dapat dikembangkan, tidak hanya dari sisi keprofesian tetapi dari sisi kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Yang buat Pak Ruli sendiri itu tertarik untuk merancang dari bagian itu tuh kenapa ya Pak? Oke. Sebetulnya tahun 2012 Yahintara itu terbentuk. Awalnya terinspirasi atas kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pernah kita lakukan mungkin pada saat zaman kuliah dulu di Unpar. Nah, setelah lulus, karena sering berkegiatan itu ada rasa-rasa kapan nih kita kegiatan-kegiatan lagi ya. Tahun 2012 itu kita membentuk yayasan ini dengan harapan bisa menggali vernakular arsitektur Indonesia. Tetapi ternyata jalannya harus belok, nggak bisa tercapai yang tadi. Nah, dalam situasi itu kita melihat ada permasalahan. Ternyata masalahnya nggak jauh-jauh gitu ya. Kalau vernakular kita harus jalan kemana, cari tahu gitu ya, ke tempat-tempat objek-objek menarik. Bisa jadi ada di Sulawesi atau di Kupang, di mana ini. Ternyata masalahnya ada di depan rumah kita, di belakang rumah kita, samping rumah kita, yaitu pemukiman dan perumahan. Ternyata kita belajar perumahan dengan fisika bangunannya pada saat kuliah, itu kita mungkin sering bolos, sering nggak mau belajar, tapi keadaannya ternyata ada gitu ya. Walaupun saya berkegiatan di kegiatan keprofesian untuk fasilitas pelayanan kesehatan maupun perbankan, tetapi ini ada sisi menariknya. Jadi setelah dirunut-runut, orang sakit itu bisa jadi gara-gara rumahnya ya. Gitu. Kebetulan saya di lingkungan tenaga medis juga di skala terkecil keluarga, lalu bertemu juga dengan komunitas-komunitas yang pemerhati masalah kesehatan. Ada satu masalah yang kita temukan, yaitu masalah penyakit tuberkulosis ya, itu pemicu awal ya, TBC. Ternyata banyak
orang yang sakit TBC itu tinggal di rumah-rumah yang tidak layak. Hmm. Dan biasanya mereka tinggal di kampung-kampung padat. Hmm. Mereka tidak punya akses informasi, tidak dapat akses pendanaan maupun akses-akses yang mensupport rumahnya menjadi lebih baik. Hmm. Gitu. Bapak sendiri kan bilang ya Hintara tuh dari tahun 2012 ya. Ya. Tapi kan sekarang kita udah di tahun 2025 nih Pak. Nah sebenarnya tuh apakah ada perbedaan gitu antara zaman waktu 2012, 2025 dan khususnya kalau kita lihat kan sekarang urbanisasi makin cepat dan lingkungan semakin padat gitu. Gimana caranya kita memahami rumah yang sehat ini di tengah perkembangan zaman ini Pak? Ya, ini masalah permukiman ini suatu keniscayaan ya. Lahan kota terbatas, sedangkan urbanisasi terus berdatangan, kota semakin padat. Trennya Indonesia kok belum bergerak kalau menurut saya. Belum bergerak. Belum bergerak signifikan. Oke. Rumah-rumah masih tersebar secara horizontal. Bisa dibayangkan rumah-rumah bantuan, bukan bantuan apa, FLPP itu rumah-rumah subsidi, itu biasanya berada jauh di tempat kerja. Oh iya, iya. Seseorang bisa mengeluarkan uang 50.000 sehari Hanya untuk pulang pergi ya. pulang pergi. Kalau kita kumpulkan 25 hari itu 2,5 juta. Kalau kita nyicil rumah mungkin berapa? 3 juta, 4 juta. Rumahnya jauh dari tempat kerja, lalu ya mau nggak mau orang cari tempat yang paling dekat. Iya betul. Adalah datang ke lokasi-lokasi yang sudah padat. Iya. Orang semakin padat dan permukiman bagi saya itu menjadi kebutuhan yang paling akhir, bukan yang utama. Setelah berada di kampung-kampung padat tersebut, ternyata masalahnya timbul. Bagi saya kesehatan menjadi bencana. COVID bencana, datang COVID sekejap tapi pergi. Iya. Ini ada satu penyakit nih yang TBC tadi. Itu kalau menurut informasi relief di Borobudur itu sudah teridentifikasi bahwa masyarakat Nusantara pada saat itu sudah teridentifikasi TBC. ada yang TBC. Oh, Sampai beda sekarang lama berarti ternyata ya. belum selesai. Oke. Nah, mereka tinggal di kampung-kampung padat. Begitu. Jadi kenapa belum, kayaknya pemukiman ini masih mengarah kepada sesuatu yang horizontal. Kalau memang tempat di kota ya sudah mulai dipikirkan bangunan-bangunan vertikal untuk permukiman. Tapi sebenarnya kalau dari kebijakannya sendiri itu mungkin emang ya kita tahu kalau kebanyakan horizontal. Tapi ada nggak sih Pak yang sebenarnya emang udah menjawab kebutuhannya? Gitu? Ada. Yang horizontal pun sudah menjawab ya. Rumah-rumah yang sehat saya kira sudah banyak dibangun developer. Ada bantuan juga dari pemerintah. Dan sekarang ada skema-skema baru. Contohnya skema-skema 3 juta rumah yang ada sekarang. Rumah-rumah ini terkadang yang dibangun itu memang profit oriented ya. Kalau pemerintah membangun saya yakin bukan ke profit oriented. Nah, yang profit oriented nih terkadang tidak tersampaikan secara kualitas. Mas Kris pernah dengar nggak ada satu developer yang bilang, ini loh rumah yang saya bangun kelembabannya dijamin nyaman, kelembabannya tidak akan lebih dari 60%. Yakin nih jendelanya 10% dari luas lantai. Kan nggak pernah ada. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada diekspos adalah ini nyaman, tampilannya baik. Iya betul. Ya arsitektur kan kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, arsitektur pada saat kita punya uang, saya punya uang, saya olah dulu kualitas ruangannya, bukan kualitas ruangannya, tetapi fasadnya. Iya. Mungkin bisa diperhatikan ya. Bagaimana kalau yang ada di sini juga kalau punya uang lebih, saya mau bikin rumah, dipercantik depannya. Iya. Tetapi masyarakat pernah diedukasi enggak nih bahwa kalau kelembabannya terlalu tinggi penyakit akan ada A, penyakit B gitu. Jadi enggak ada. Nah, tadi sudah terimplementasi perumahan banyak tersebar secara horizontal gitu. Yang vertikal sudah mulai di kota-kota besar, Jakarta pun rusun-rusun sudah ada.
Tapi di rusun itu pun disampaikan nggak ya? Dalam luasan 10% minimal bukaan harus ada. Kita hidup di negara tropis. Iya, betul. Setiap tahun matahari ada. Ada hujan. Bayangkan orang yang tinggal di belahan bumi lain, untuk nunggu matahari itu 6 bulan. Iya, Ya. betul. Matahari secara alamiah itu bisa mematikan bakteri-bakteri tertentu. Pernah ingat yang COVID? Iya, iya, iya. Kalau yang COVID ntar berjemur gitu ya. ya. Iya, iya. Itu orang sakit TBC juga dari zaman dulu pemerintah Belanda kalau ada yang sakit TBC diisolasi. Oh, Makanya ada sanatorium oke. zaman dulu. Hmm. Tugas mereka hanya diisolasi supaya nggak menyebar dan saya berjemur juga. Ini matahari kan jadi solusi ya. Ya, yang utama ya. Nah, pernah terbayangkan nggak bahwa ada satu rumah saya mau mengoptimalkan sinar matahari. Belajar mahasiswa arsitektur Iya. semester pertama atau semester 2 analisa site. Iya, betul. Apa yang dibahas pertama? Pasti arah mata angin. Arah mata angin dan sama orientasi bangunan. dan sinar matahari. Nah, kalau udah masuk ke ranah pekerjaan itu kadang-kadang saya lupa. Iya. Nah, ini jadi perlu didorong juga ya secara kampanyenya. Rumah ruangan yang baik adalah dengan kelembaban antara 40 sampai 60%. Emang pernah ada yang ngukur? Nggak ada. Ya kita harus mulai dari itu gitu ya. Seorang arsitek yang mendesain satu rumah, ya sekali-kali beli dong alat ukur gitu ya. Dicek sama sendirinya gitu. Supaya meyakinkan bahwa kualitasnya baik. Lalu sinar matahari dioptimalkan masuk dengan teknik dan desain tertentu. Jadi bagi saya ini perlu didorong lebih lanjut. Bagaimana kualitas itu bisa tercapai. Cuman kalau kita mundur sedikit nih, saya sebagai mahasiswa, saya pengen dong, oke, saya lulus sekolah, saya jadi arsitek terkenal, atau disebutnya ada istilahnya starkitek, wah orang kaya, keren bangunannya gitu. Kenapa sih harus, kalau kita tarik mundur ini, kenapa sih harus ada arsitek-arsitek yang desain rumah yang layak dan sehat, khususnya untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah gitu? Kenapa penting dibicarakan? Ya, begini ya, Indonesia itu saat ini peringkat kedua dan 10% penderita TBC dunia itu dari kita. Temuannya menurut data Global Report, Indonesia itu dapat temuan sekitar 1.090.000 1.090.000 penderita TBC. Pernah dengar nggak ceritanya bahwa tingkat mortalitas kematiannya juga tinggi? Menurut data yang saya dapatkan, 1 jam orang Indonesia itu meninggal 11 orang. 11 orang? 11 orang. 1 jam. Sejam 11 orang. Wow. Apakah ini pernah terinformasikan? Belum ya? Jarang. Iya, jarang. Jarang, ada tapi. Nah, itu di kalangan-kalangan tertentu aja. Terus kedua, 1 hari berapa orang Indonesia meninggal karena itu. Terus saya suka balik. Kalau kita nggak mikirin rumah yang layak dan sehat, berapa biaya untuk berobat? Kalau tadi perakiraan insiden temuan yang data yang dari Kemenkes dan data Global Report tadi 1.090.000 orang, biaya berobat untuk penderita TBC itu untuk sensitif obat itu sekitar 5 juta. Oke. Makan obat selama 6 bulan. 6 bulan. Tapi ada juga yang resisten obat. Ya, betul. Menurut data yang terakhir itu biayanya hampir 100 juta. 100 juta. 100 juta satu orang. Satu orang. Dan diperkirakan sekitar 3% dari 1 juta tadi. Kalau kita kalkulasi berapa biaya pengobatan itu gitu ya. Terus orangnya tidak bisa produktif. Makanya kalau orang diobati gratis nih, pemerintah memberikan obatnya. Orang diobati lalu dia pulang ke rumahnya tidak dibenahi, siapa yang akan terdampak? Anggota keluarganya. Anggota keluarga terdekat. Dari 1 jadi nambah. Iya. Kalau data-data yang terinformasi itu biasanya 1 dapat minimal
50% dari anggota keluarganya itu terkena juga. Karena apa? 50%. Di situ ruangan-ruangan nyaman, ruangan-ruangan lembab, ya, sinar matahari tidak masuk, ventilasi tidak ada. Itu nyaman untuk tumbuh dan berkembangnya bakteri. Mycobacterium tuberculosis itu secara transfernya melalui udara. Iya, betul. Pernah nggak di rumah kita mikirin ventilasi udara? Yang kita tahu silang gitu ya. Silang. Cross ventilation. Cross ventilation. Itu bagi rumah yang ideal. Rumah ideal, ya. Di mana rumah ideal itu? Kiri kanan kosong. Iya. Masyarakat berpenghasilan rendah itu tinggal di mana? Yang padat pastinya. Di kampung-kampung padat. Suka dibilang kumis tebal. Kumuh, miskin, terbelakang. Tinggal di sana. Rumah yang ada di sana kira-kira punya standar ideal tidak? Pastinya yang Depannya gang, lebarnya 80 cm mungkin, 1 meter. Udah dinding orang. ya, Sebelah nempel, dinding orang. Belakang juga nempel, dinding orang. Tapi terkadang yang depannya pun itu tertutup. iya. Matahari nggak masuk. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu mau dapat sinar matahari dari mana? Udah kejepit, situasi inilah yang tidak memungkinkan. Nah, ini arsitek ini seharusnya masuk ke ranah itu. Mikirin, kalau dalam proses belajar, mahasiswa arsitektur semuanya ideal kan? Iya, betul. Ada yang mau nggak masuk ke kampung-kampung padat, mendesain rumah yang tadi kejepit, mukanya cuman hanya dapat mukanya hanya di dalam menghadap ke gang, kiri kanannya udah terjepit. Ada teman-teman beberapa komunitas pun sudah bergerak. Tetapi kita kan besar ya. Tadi temuannya aja 1.090.000 per tahun temuan. Nah, jadi bagaimana mau telur dulu ayam dulu? Ya, salah satu caranya ya nyemplung dulu gitu ya. Kupas informasinya, angkat dan sampaikan. Nah, sekarang siapa yang akan mendesain rumah-rumah seperti tadi? Pemerintah sudah melakukan kegiatan namanya BSPS ya. BSPS. Jadi merenovasi rumah-rumah yang tidak layak. Jadi bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi distimulasi. Itu di level nasional. Di level provinsi dan kabupaten ada program-program biasanya namanya beda-beda, tapi ada rutilahu, rumah tidak layak huni. Anggarannya ada yang 25 juta, 20 juta. Kalau kabupaten itu bisa 17,5 juta. Jadi itu untuk stimulan. Nah, itu sudah cukup baik, tetapi mungkin belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Belum itu kenapa tepat. tuh, Pak? Ya garapannya terlalu besar. Lulusan arsitek ada yang mau bantuin nggak ke sana? Ada beberapa kepala daerah itu pernah ada program satu kelurahan satu arsitek. Satu kelurahan satu arsitek. Tapi kayaknya nggak jalan juga. Nah, kita masalahnya besar gitu. Jadi keterlibatan pentahelix itu diperlukan. Jadi siapa yang terpanggil, udah jangan nunggu lama, nyemplung aja gitu ya. Kaji, dalami. Jadi sampaikan apa yang ada tadi. Jadi saat ini kita memerlukan anak-anak muda yang bisa masuk ke dalam, menggali. Starkitek, ya siapa yang nggak mau baru lulus bikin hotel mewah, kantor baik gitu ya. Tetapi ada nggak ya sayembara untuk kawasan kumuh gitu? Sering, betul. Ada ya penataan kawasan kumuh. Tapi terlaksana nggak? Coba kalau memang itu sayembaranya dilaksanakan, saya yakin ada nih anak-anak muda yang terpanggil ke sana. Jadi kita masih berkutat tadi, mau telur dulu ayam dulu. Ya paling gampang ya mana pilihan yang paling terbaik ya itu jalankan. Jadi turun langsung, lihat
dan cermati. Sehingga ini bisa jadi institusi keprofesian memancing gitu ya, minat-minat untuk bisa, saya yakin bisa jadi ada kok Starkitek yang turun, Starkitek dunia yang mikirin ini, Iya. ngawasin tentang kampung-kampung padat gitu. Atau terkenal-terkenal juga gitu. Tetapi mau nggak hidup dalam zona yang tidak nyaman. Kalau mau nyaman ya tadi masuk, tinggal pilihan itu, ya. Jadi kita udah membahas nih kira-kira kalau gagal itu penyakit TBC itu akan menyebar gitu. Jadi kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih, sebenarnya ada nggak sih proses yang menurut Bapak itu ideal untuk menghasilkan rumah yang layak dan berkelanjutan? Ya, Apalagi kalau kita lihat kan mereka berpenghasilan rendah, biaya itu pasti faktor utama. Jadi apakah ada, Pak? baik. Ini memang perlu inovasi dan terobosan-terobosan. Hmm. Kita punya SNI, kita punya standar SNI itu bangunan harus beton, Ya. gitu ya. Rasanya kita harus memerlukan varian-varian baru. Hmm. Pada saat ada rumah orang-orang yang tinggal di kampung padat, ini agak tercengang juga nih di Jakarta setelah saya juga berkesempatan dalam program MBKM dengan UI ya, dari komunitas receh gitu, ditemukan orang yang tinggal dengan lahan 2x3, 2x3. lalu 3x4, 4x5. Yang 4x5 itu tinggal 11 orang. Satu sakit TBC. Standar WHO per orang 8 meter persegi. Idealnya 11 orang itu mendapatkan space di rumahnya berarti 8 kali 11, 88. Tetapi ini lahannya hanya 20. 20. Berapa persen? Tetapi ini real kenyataan. Terus ada yang 2x3, tinggal 5 orang, sakit TBC juga. 2x3. Di akademisi apakah pernah ada penugasan seperti ini? Ada orang yang tinggal di ukuran 2x3. Nah, sebaiknya dari mulai proses pembelajaran harus disampaikan bahwa tidak semua orang menghadapi situasi yang ideal. Banyak orang yang tinggal di kampung-kampung padat itu sangat tidak ideal. Dengan data-data tersebut, belum dari segi tingkat okupansi dalam satu lahan sudah tidak memenuhi. Lalu untuk mendapatkan sinar matahari dan ventilasi juga tidak ada satu terobosan. Kalau ruangan segini pakai alat ini nih supaya udaranya berubah gitu. Mungkin ada, tetapi belum tersampaikan dengan umum. Kedua, tadi standar kenyamanan kelembaban, standar suhu ideal. Itu berujung kepada apa? Yang berkaitan dengan arsitektur adalah jendela dan ventilasi. Ya, jendela ventilasi. Strategi stacking ventilation, cross ventilation di rumah ideal bisa, tapi dengan 2x3 bagaimana? Kita harus cari solusinya. Nah, itu harus didorong. Jadi tantangannya justru saya mungkin ya, karena ini keterpanggilan untuk mendesain rumah 3x3 saja. Ada nggak standarnya? Nggak ada. Terus kalau ukuran 3x3 aturan KDB KLB-nya bisa diterapkan atau tidak? Kan jelimet ini ya. Pusing juga. 3x3 di dalam gang, aturan intensitas bangunan bisa dilaksanakan atau tidak? Nah, kembali lagi mau mana dulu? Kalau saya berpikir ya sudah jadikan ayamnya dulu gitu. Sebagai antisipasi terhadap bencana kesehatan tadi. Kalau ini tidak tertangani, satu orang kena TBC bisa jadi menyebar ke dalam rumahnya atau ke tetangga sebelahnya. Beberapa penelitian
terpetakan. Satu dapat, itu tetangga sebelahnya juga Hmm. kena lagi, apa saking berdepetannya. Jadi permasalahannya tadi sudah kompleks. Mau mana dulu yang dijalankan? Lalu desain jendela Hmm. itu kita harus cari mana yang paling tepat untuk mereka. Hmm. Apakah perlu skylight? Jadi saya semakin kemari melihat bahwa orang berpenghasilan rendah tuh memang hanya berharap bisa hanya dari atas. Ya hanya pada Tuhan gitu. Termasuk Cahaya juga. cahayanya juga. Karena lahan yang bisa didapatkan dari mana? Dari udara di atas, tapi terkadang juga dia ada di bawah. Ada juga kan kemarin yang di bawah kolong jembatan. Ya. Itu dari mana? Jadi minimal kita perlu mencari varian-varian gitu ya, yang bisa memberikan solusi adaptif terhadap situasi lapangan yang ada. Dan itu nggak perlu menunggu lama gitu kalau menurut saya. Kajian di lab dan lain-lain oke berjalan. Tetapi yang paling penting adalah gerakan moral untuk melakukan itu langsung. Tidak bisa melakukannya banyak, ya cukup memberikan contoh-contoh di satu kampung padat, supaya orang tertarik dan harus berbiaya murah. Terus tadi udah masalahnya banyak, intensitas, kepadatan, material yang harus digunakan, bagaimana material itu harus dibangun dengan cepat. Beton umur berapa? Idealnya 21 hari baru betonnya kuat. Berarti harus dicari material-material yang murah. Kalau di gang lewat 100 meter masuk ke dalam, orang membangun, apa kira-kira permasalahan yang didapat? Transfer material. Ngirim 1 karung pasir, mungkin 1 karung pasir harganya mungkin 50.000 kali ya, 50.000. Tetapi ongkos angkutnya, terus di sana harus memerlukan waktu proses pengeringan beton yang baik. Jadi harus dicarikan material yang paling adaptif seperti apa. Jadi kami menemukan yang paling adaptif untuk dilakukan saat ini adalah besi hollow. Bisa diangkut dengan orang, ya cukup dibawa, dilakukan pada spot-spot yang memang perlu akses tadi, jaraknya 50 atau 100 meter gitu ya, masih ringan, mudah. Dan saat ini lebih banyak tukang las dibandingkan tukang kayu. Kalau kita pakai kayu, kualitas kayu pun rata-rata sekarang kualitasnya tidak baik ya, karena kayu muda. Kalau besi relatif lebih bertahan. Jadi untuk mengantisipasi permasalahan bencana kesehatan ini ya harus dicarikan rumah yang dapat dibangun dengan cepat, mudah, murah. Banyak banget tuntutan itu. Kalau Star Architect pasti dananya banyak, ya. Kliennya orang-orang kaya. Nah ini sekarang mau nggak arsitek nyemplung di sana, kliennya nggak punya uang. Di IAI Jakarta saya dengar kemarin pernah ada kegiatan untuk menarik minat ini. Jadi yang punya berkontribusi untuk mikirin orang lain itu mendapat nilai kum yang lebih. Dan itu sudah berjalan. Di IAI Jabar harus ada pengabdian profesi untuk mendapatkan lisensi. Yang dipikirin apa? Rumah-rumah ini. Ini sudah mulai nih. Sudah mulai secara sistem sudah mengarahkan. Jadi Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat masih menggodok, tapi para arsitek yang punya lisensi di sana harus mikirin tadi rumah-rumah tadi. Jadi itu suatu upaya yang baik dan harus didorong. Jadi kita berhadapan dengan masalah yang besar gitu ya. Kalau klien kita mampu bikin hotel, pasti punya uang dong. Ya berarti ada budget.
Ada budget. Nah ini mah nggak punya budget gitu loh. Udah ada dari mana? Harus mikirin. Jadi semuanya harus jalan sama-sama Jalan dan sama-sama. harus kolaborasi. Kolaborasi. Nggak Oke. bisa arsitek jalan sendirian. Kolaborasi itu maksudnya gimana tuh, Pak? Ya, di kampung padat itu biasanya perencanaan kesehatan. Beberapa pengalaman yang kami lakukan di pemukiman padat untuk cerita jendela itu nggak bisa. Arsitek orang nggak akan denger kok. Oh, kenapa, Pak? Nggak perlu amat jendela. Terus saya masih bisa ini katanya nggak kehujanan. Yang diperlukan adalah perut terisi, kesehatan juga belakangan. Oh, Ya. Yang penting terisi dulu. jadi perut yang Perut utama. dulu utama. Jendela bisa belakangan. Jadi makanya nggak terlalu dipikirin. Kalau bisa datang ke kampung padat bicara jendela, belum perlu amat orang di sana gitu. Nah makanya kalau perlu kolaborasi, yang harus menyampaikan siapa? Bisa jadi ada dokter, ada ahli kesehatan masyarakat. Mereka punya trik-trik khusus untuk menyampaikannya dengan keilmuannya yang mereka miliki. Nah arsitek sudah ada masuk dari sana, baru tuh bisa mengadopsi dan bisa mendesain dengan pola kearsitekannya. Bisa jadi di sana ada ahli sosial. Permasalahan kenapa ahli sosial di sana? Di kampung-kampung padat itu mereka juga terjerat dengan bank keliling. Boro-boro mikirin rumah sehari-hari juga ada tuh yang nagih-nagih harian. Jadi ya rumah nggak perlu amat bagi mereka. Ya udah ada situ Yang penting buat secukupnya. istirahat aja ya. Untuk istirahat saja. Tetapi pada saat sakit ternyata kan harus dibiayai pengobatannya. Mungkin jadi rumah bisa jadi tempat benteng terakhir untuk semua orang. Sama seperti COVID. Pada saat COVID juga kita harus di rumah ya. Betul. Stay at home. Iya, stay at home. Semuanya harus di rumah. Pernah kebayang nggak sebelumnya kan? Nggak pernah ada. Bahwa benteng terakhir itu ada di rumah gitu. Semuanya udah diem, jangan pergi corona di rumah. Nah kalau rumahnya tidak layak, Iya, gimana ya? kembali lagi. Jadi kalau sekarang ada cerita bicara hilirisasi, ya hilirisasinya tentang permasalahan pemukiman, ya rumahnya gitu. Itulah mungkin pendapat yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi ini kan udah di-mention nih beberapa tantangan-tantangan yang terbesarnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman Bapak sendiri itu sebenarnya dari penghuninya itu berpengaruh nggak sih, Pak? Ya, berpengaruh. Jadi menurut informasi yang dari Kementerian Kesehatan bahwa rumah sehat itu berpengaruh terhadap perilaku. Perilaku ya? Perilaku itu hampir 60-70%. Ada juga orang yang sakit TBC atau ISPA akut gitu, rumahnya besar kok. Tetapi pernah sadar nggak bahwa rumah yang besar itu ternyata lubang jendelanya harus 10% dari luas lantai. Bisa jadi ventilasinya kurang. Atau ada jendela tidak fungsional. Yang harusnya dibuka ternyata nggak perlu dibuka. Jadi perilaku sangat berpengaruh. Tetapi perilaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu siapa harus memulai? Saya kira Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat selalu menyampaikan ya kalau ada masalah-masalah ini buka jendelanya gitu. Tapi kita yang backgroundnya keteknikan pernah nggak menyampaikan itu gitu ya? Datang turun, Bu, jendelanya kalau idealnya dibuka jam sekian loh. Pada saat matahari paling baik gini. Kalau arsitek itu kan pinter ya, pinter menarasikan, menjelaskan, bisa meyakinkan klien. Nah sekarang klien kita adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan keterbatasan pengetahuan. Berarti kan harus punya strategi. Jadi arsitek pun harus belajar cara komunikasi. Bisa jadi kita menyampaikan langsung ditolak.
Wah, terserah gue. Ada pengalaman ya, Pak? Ada, ya. Jadi pengalaman. Jadi ini terserah katanya, jendela-jendela saya Oh, mau dibuka. Nah, kita kan bisa mensimulasikan. Kita punya tools, ada SketchUp, ya. bisa menampilkan di situ. Dan sekarang media-media mungkin dari model-model Ya. gitu ya. Suatu saat saya keliling hampir 12 tahun. Ini Yahintara membuat program Rumah Harapan. Rumah murah dan mapan. Murah, kenapa ya harus murah? Jadi kita targetnya biasanya merenovasi rumah-rumah kecil gitu ya. Rumah-rumah kecil itu dengan luas lahan ada yang 2 kali 6 meter, ada yang 3 kali 4, ada 2 kali 7. Makin kesini kok di Jakarta makin kecil gitu. Terus bagaimana mereka mendapatkan cahaya, mendapatkan ventilasi? Dengan kerangka tadi harus murah. Ya. Kita dapat cari ya, besi gitu ya. Lalu bagaimana sinar matahari itu harus masuk melalui jendela. Punya varian, Mas Kris punya selama belajar di arsitektur punya varian jendela sebanyak apa? Itu aja sih. Ya, engselnya begitu Iya. gitu ya. Nah, saya dan teman-teman semakin banyak menemukan permasalahan, semakin mikir jendela tuh yang ideal yang mana ya? Cross ventilasi. Kalau hanya satu sisi, bagaimana itu ventilasinya didapat? Ada stacking ventilasi ya, atapnya diangkat lalu dibuatkan ventilasi, cahaya bisa masuk. Tapi biayanya berapa? Hingga akhirnya kita mengerucut dan menemukan satu tipe jendela yang saya dapatkan di showroomnya YKK. Dan itu adanya di Jepang. Di Jepang. Kenapa saya anggap ini satu terobosan? Ini hanya permasalahan nyimpen engsel yang rasanya kalau orang masyarakat berpenghasilan rendah yang biasanya engselnya dijungkit begitu ya di atas, cuman mindahin aja gitu. Nah makanya kita rumahnya harus murah. Ya apa, engsel kan ada banyak. Tidak perlu strategi apa ya, teknologi yang heboh gitu ya. Engselnya dirubah. Dari mana? Saya dulu agak nggak yakin ini kenapa YKK bisa, maaf menyebut itu merek ya. Jadi dia pisang jendela karena ada satu, tadi saya sebutkan satu rumah yang kecil tadi cuman punya fasad bagian depan. Ventilasi udaranya dari mana? Jadi ada satu jendela kembar yang harus dibuat. Ini jendela gitu ya, ada jaraknya. Engselnya diletakkan di bagian sini dan bagian sini sehingga dia bukaannya begini. Ini jarang saya dapat. Nah, saya menemukannya di sana. Saya coba implementasikan di kampung-kampung padat tersebut. Jadi kalau direnovasi rumah biayanya ada yang 20 juta, 30 juta, 60 juta. Rasanya aduh, kita juga tidak punya kapital untuk merenovasi. Belum lagi kalau kita mengajukan proposal juga belum tentu direspon dengan baik gitu. Ya, akhirnya kita cari mana yang paling mudah. Jadi dibuat jendelanya seperti itu. Sehingga nampak seperti dua sayap yang akan menangkap angin, yang satu menyalurkan gitu. Gimana caranya? Ternyata sederhana aja. Di showroom itu ditampilkan dengan asap. Kita bisa lihat jendela-jendela yang dibuat begini ternyata asapnya lebih cepat keluar. Berarti udaranya berganti. Ya kalau jadi takarannya jadi nggak perlu dibuat heboh gitu. Saya menemukan wah ini pasti mungkin bisa kita lakukan. Jadi diperbandingkan tuh kalau ada yang dijungkit, diangkat, dia berapa detik, nah dia hitungannya lebih cepat. Jadi kembar.
Mau di mana dipasangnya? Itu di gang. Kalau dibuka seperti itu keamanan. Betul. Sehingga dapat lagi nih titiknya. Satu-satunya yang paling memungkinkan adalah jendela boven light, ventilasinya. Ya. Jadi kalau kan kita suka bikin desain ada boven light, jadi dibuat di sana. Hmm. Nah, salah satunya kenapa tadi pertukaran udara, kenyamanan termal itu harus ada, ya tadi dengan pergantian udara. Dengan harapan kalaupun ada salah satu anggota keluarga yang batuk, flu, minimal tidak menyebar karena tadi kan menyebarnya kan melalui udara. Ya. Udaranya bisa sedikit tereliminasi. Jadi terobosan-terobosan ini yang diperlukan. Jadi tidak pasti semuanya direnovasi, mungkin kita bisa jadi ada program gentengisasi gitu ya, genting skylight gitu ya, masuk dari atas, stacking ventilasi, dan berikutnya adalah pemilihan tipe jendela yang tepat. Itu biayanya akan lebih murah. Kalau jendelanya udah ada, ya tinggal ganti engselnya. Berapa harga engsel? Bisa jadi hanya 50.000 gitu ya. Itu pun sudah memberikan upaya. Nah, ini yang mungkin diperlukan di masyarakat. Tapi kalau dari tadi Bapak itu kan nyebutin lumayan banyak nih. Tapi sebenarnya dari perspektif Bapak yang paling mendesak, 3 yang paling mendesak yang emang harus diutamakan tuh apa sih Pak? Dari seluruh baik ini kalau dari perspektif Bapak sendiri. Dari 3 apa Dari tadi? yang tadi Bapak nyebutin banyak, ada tentang kesehatan lah, ada tentang kebijakan, ada tentang cahayaan, ada tentang kelembapan. Sebenarnya yang paling penting ini untuk rumah ini apa sih Pak? Ya kesehatan. Kesehatan ya, yang paling pentingnya. Kalau kita nggak sehat, bisa jadi kita nggak bisa kerja. Oh iya. Gitu ya. Terus di ruangan, ya tadi. Jadi yang paling utama hierarkinya bisa jadi kalau ada permasalahan, misalnya saya sakit, dan saya selama berada di rumah itu tidak mau menularkan ke keluarga terdekat saya, ya saya harus benahi ruangannya gitu ya. Jadi dari ini menjadi kalau ada masyarakat berpenghasilan rendah sudah tidak mampu bikin tadi untuk bikin jendela aja tidak mampu, terus sakit, kan berhenti semuanya ya. Yeah. Tetapi kalau tadi ada tadi masalah material, masalah peruntukan tanah, agraria dan lain-lain, itu mungkin bisa dibicarakan selanjutnya. Tapi kalau orang sakit itu ya harus ditangani supaya tidak menular. Jadi hierarkinya tadi, kenapa saya sama rekan-rekan di Yahintara itu mencari solusi orang yang sakit itu adalah prioritas utama, apalagi sakitnya sakit menular. Itu prioritas utama untuk dapat dibantu melalui renovasi rumah. Renovasi bantuan tidak mesti hanya tadi, tidak mesti hanya direnovasi dengan biaya tertentu, tetapi bisa jadi kita hanya ngasih sketsa saja. Oh, sketsa cukup ya Pak? Saya kira bisa. Kalau kita nggak ada, itulah kelebihannya arsitek, dengan modal kertas dan pensil pun mungkin bisa saja. Pak, kalau dokter ngasih resep, Bapak mau nggak rumahnya nih dibikin begini? Nih kertas saya, modulan kepake. Bapak kalau punya uang beli ya. Saya juga nggak punya uang misalnya. Kan bisa. Jadi arsitek bisa melakukan langkah-langkah solutif langsung hanya dengan modal tadi. Anak-anak sekarang udah pegang laptop kemana-mana, bikin satu modeling 3D, tunjukin, saya printin ya. Nanti Bapak kalau mau punya uang, Bapak kalau bisa ganti jendela dulu seperti ini. Perlu uang banyak? Enggak. Tapi perlu apa? Perlu keterpanggilan. Iya. Terpanggilan. Jadi dari sisi pribadi arsiteknya, nah ke dalam ranah keprofesian ini bisa menjadi pengabdian profesi. Pengabdian profesi. Yeah. Kenapa ada kata pengabdiannya ini Pak? Emang nggak bisa kita kayak cuma sekedar kerja aja gitu? Di kode etik
keprofesian arsitek ada. Hmm. Lalu kita sekolah di UI ada pengabdian pada masyarakat. Ya. Dosen-dosen pun harus mengabdi pada masyarakat. Mahasiswa harus juga. Kita yang punya keprofesian itu dalam bentuk pengabdian. Pengabdian itu bisa dihitung dengan apa? Dengan nilai kum gitu enggak. Tapi esensinya kan pengabdian itu langsung ke atas ya. Ya. Semakin banyak kita berkontribusi, saya kira yang Maha Kuasa juga akan lebih banyak memperhatikan kita. Ya. Dan kita tidak perlu banyak biaya sebetulnya, asal kita mau. Makanya sekarang ada di dalam Sustainable Development Goals, kalau tidak salah tahun 2019 arsitek internasional berkumpul bagaimana menyikapi SDGs tersebut. Sehingga disebut ada deklarasi Dhaka. Di situ disebutkan bahwa tugas arsitek satu, bisa menghentikan kelaparan dengan apa? Dengan mendesain rumah murah. Harus berkontribusi dengan kesehatan. Kembali lagi, mendesain rumah-rumah atau tempat kerja atau hunian atau gedung-gedung yang dapat mengeliminir tumbuhnya bakteri dan virus. Ada tuh disebutkan tugasnya arsitek. Ketiga, harus kolaborasi. Nggak bisa arsitek itu pinter Sendiri ya. berkolaborasi. Makanya dari sekarang perlu. Kita pernah bikin kegiatan sayembara untuk suatu kawasan rumah singgah. Dan kita menerapkannya, pesertanya harus mahasiswa. Kenapa? Supaya isu tuberkulosis, ini rumah singgah bagi penderita TBC. Jadi setahun sebelum COVID datang, kita punya bikin program rumah singgah TBC. Yang memberi tugas itu adalah komunitas TB Care Asia. Kita nggak tahu ngapain sih rumah singgah. Ternyata tadi orang yang sakit TBC kalau tinggal di rumah tidak layak, 14 hari diungsikan dulu supaya makan obat, obatnya bekerja dalam tubuh. 14 hari bakterinya sudah mulai menurun, pulang lagi ke rumah. Kita bikin sebelum COVID datang. Nah itu jadi tempat ruang isolasi itu. Kita bikin waktu itu. Siapa pemenangnya? Mahasiswa. Jadi kita bikin syaratnya harus mahasiswa. Dan mahasiswa itu harus berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan mahasiswa keperawatan, dengan mahasiswa kedokteran. Karena kan setelah kerja juga ketemunya kolaborasi ya. Betul, Emang bisa kerja sendiri? Enggak sih. Kan arsitek juga mendesain rumah sakit, harus ketemu ahli rumah sakit, harus ketemu tenaga ahli ME yang tahu paham dengan HIVAC-nya. Betul. Jadi dari situ. Jadi Yahintara sudah beberapa kali bikin sayembara untuk tadi target kita mengkampanyekan. Siapa tahu ada teman-teman mahasiswa yang belum tahu. Kalau bikin konsep pasti ngulik ya. Iya. Cari tahu. Nah itu prosesnya. Proses menyampaikan isu-isu yang terkait tapi medianya arsitektur. Kedua ada tadi rumah singgah dan rumah singgah ini alhamdulillah 2001 ya kita dapat masuk 20 karya terbaik nasional. Nyempil tuh satu. Yang lain adalah kantor. Ada hotel, ada sekolah, mungkin ada mall. Bisa jadi satu pintu mall itu yang untuk bangun rumah, karena kita hanya 80 juta untuk bikin shelter rumah singgah tersebut. Terus kedua juga ada satu kawasan bikin rumah yang layak dengan harga yang 24 juta. Itu kita pakai besiolog juga untuk kawasan bersamanya seperti balai warga dan masjidnya kita pun mengajak mahasiswa dan harus berkolaborasi juga. Jadi dalam SDGs itu ya tugas arsitek memang cukup beragam ya. Bagaimana kita mengolah, tapi ya yakinlah para arsitek ini punya ide-ide cemerlang
Jadi tapi untuk mengolah yang ini kalau kita ada pemantiknya mungkin akan lebih baik hasilnya. Tapi kalau mahasiswa arsitek yang denger ini mungkin aduh kok kayaknya kalau berkecimpung dalam ini rumit ya atau apa ya. Tapi ada nggak sih Pak sisi-sisi yang emang berkesan lah, kita sebut berkesan buat Bapak selama Bapak menjalani mengabdi dalam profesi ini gitu. Ya, Yang berkesannya. berkesan ya. Iya. Kesan pertama kalau rumah itu jadi kita renovasi, bayaran kita cuman bilang terima kasih. Itu dari siapa? Melihat mimik raut muka orang, rumahnya jadi, terima kasih ya Pak. Dengan wajah sumringah itu udah cukup. Dan ini kami rasakan. Kami rasakan dengan teman-teman gitu ya. Jadi pada saat tidak hanya bencana kesehatan ya, ada juga bencana-bencana waktu gempa Cianjur gitu ya. Kita mencoba membantu rumah yang sehat dan layak itu dengan metode yang kita lakukan. Sudah selesai, terima kasih sudah membantu kita. Itu penilaian yang tidak ternilai. Kalau kita berprofesi dibayar, oke, 100% dapat bayaran. Tetapi ini itu tadi ya, ada panggilan kemanusiaan. Dan keterpanggilan ini tidak ternilai oleh saya dan kawan-kawan. Gitu. Jadi ketertarikan inilah yang terus Yahintara melakukan kegiatan-kegiatan. Gitu. Iya, jadi buat teman-teman arsitek muda yang mungkin ingin berkecimpung dalam profesi ini ya, dan dalam mengabdi dalam profesi ini, kadang-kadang ucapan terima kasih itu ucapannya tidak ternilai dan mungkin jauh lebih berharga daripada uang yang akan kita dapatkan sebagai arsitek. Kami sangat berterima kasih untuk Bapak yang sudah menyempatkan ya berbicara untuk kami semua. Pandangannya tentu sangat mencerahkan. Tapi sebelum kita tutup Pak, mungkin Bapak bisa memberikan satu pesan kunci untuk para pendengar, baik itu mahasiswa ataupun itu arsitek muda, ataupun bahkan mungkin perencana kota. Bisa juga mungkin pembuat kebijakan. Apa tuh Pak? Baik, saya berharap pemukiman ini berangsur ke pemukiman yang vertikal ya. Jadi kalau di kota-kota lahannya cukup sedikit tetapi daya tampungnya banyak. Kebijakannya tadi saya sampaikan permasalahannya kok kompleks ya. Mungkin pemerintah sudah mulai bisa memikirkan subsidi material. Subsidi material. Kita pernah dengar ada subsidi BBM untuk para penarik angkot gitu ya, yang angkot atau kendaraan-kendaraan umum. Bisa nggak ya ada regulasi bagi orang-orang yang ingin membangun infrastruktur permukiman, perumahan, misalnya harga semennya, harga besinya disubsidi oleh pemerintah, sehingga bangunannya murah. Saat ini ya harga bikin rumah dengan bikin hotel, bikin rumah sakit, bikin kantor-kantor tinggi, high rise, itu mungkin harga besinya sama per kilonya. Nah nanti mungkin khususnya ini bisa lebih murah. Kedua, regulasi, skema-skema pembiayaan. Skema-skema pembiayaan bisa lebih adaptif terhadap penghasilan. Kalau ada misalnya seorang penjual sayur, penghasilannya hanya per bulan mungkin 2 juta, punya akses pembiayaan ke bank. Dan ini rasanya mungkin sudah mulai didorong nih, pemerintah sudah melakukan itu. Ketiga, mungkin sudah waktunya diberikan insentif bagi orang-orang yang memikirkan permukiman, tapi dalam tidak mengejar profit. Ada juga saya dengar tuh ada developer yang bikin perumahan murah, tidak mengejar profit.
Nah, ini bagaimana pemerintah memperhatikan mereka Ya. sehingga muncul eh, institusi-institusi filantropi Ya. yang berkembang. Bisa jadi kalau yayasan-yayasan bikin rumah sakit banyak. Ya. Ya, ada rumah sakit A Ya. dikelola oleh Ya, yayasan betul. keagamaan. Ya, betul. Tapi ada pernah nggak permukiman dibiayai dikelola oleh yayasan tertentu yang semangatnya nggak mau cari untung, gitu, mau cari bantuan, ngebantu. Nah, dari skema-skema ini perlu didorong. Ya. Bagaimana mengemasnya? Saya yakin banyak orang yang terpanggil kalau disuarakan. Ya. Saya yakin juga nanti kalau berharap iklan-iklan di iklan-iklan publik gitu ya, di media-media televisi dan lain-lain itu isinya tentang ini, edukasi tentang yuk rumah gitu, jendela, kenyamanan termalnya berapa, supaya masyarakat yang tinggal di pemukiman padat berpenghasilan rendah itu kan mereka rata-rata udah punya handphone ya. Ya. Yang diakses bukan hanya berita gosip, tapi berita edukatif. Jadi saatnya kita melakukan tindakan-tindakan preventif, bukan yang kuratif saja. Mungkin itu. Terima kasih. Nah, itu adalah beberapa kata-kata terakhir. Tentunya ada pepatah yang mengatakan all good things must come to an end. Jadi baik, teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung bersama kami di Seeds of Knowledge, Talks on Housing Unlearn. Kami mengundang Anda yang mungkin tertarik dalam memperdalam isu perumahan dan permukiman berkelanjutan seperti yang sudah kita bahas tadi untuk bergabung di program peminatan perumahan dan permukiman Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Indonesia. Tapi nggak cuma itu, kami juga mengundang kalian semua untuk yang tertarik boleh mengikuti riset kolaboratif kami di RECEHPOL atau singkatan dari Research Center for Housing and Policy. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga percakapan hari ini menginspirasi kita semua untuk boleh merancang satu desain yang lebih adil, lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.